Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Askia dari jurusan D3 Gizi Politeknik Kesehatan Mataram. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Kepada yang terhormat Dosen Pengampun Kewarganegaraan Bapak Zidin Mutakim SBD MPD. Nah, gimana materi saya akan sampaikan? Kita saksikan. Selamat menyaksikan. Oke, kita bahas dari latar belakang. Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka. Selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menjamin segala warga negaranya bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu tanpa ada kecualinya. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi bahwa negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, kesejahteraan, serta kesejahteraan bagi warga negara. Sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Berkaitan dengan unsur di atas, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia atau HAM dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia atau warga negara. Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negara seperti yang tercantum pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nyawa tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya. Oke, kita bahas dari topik pembahasan yang kita bahas dari PPT ini. 1. Pengertian negara hukum. 2. Ciri-ciri negara hukum. 3. Pengertian hak asasi manusia. 4. Ciri-ciri hak asasi manusia. 5. Hubungan negara hukum dan HAM. 6. Jenis-jenis pelanggaran HAM atau asasi manusia. Yang pertama, pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat yang diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa kontinental atau rule of law yang diberikan oleh ahli hukum Anglo-Saxon. Rechtsstaat atau rule of law dapat dikatakan sebagai perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Negara yang menganut gagasan ini dinamakan Constitutional State atau Rechtsstaat. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak dapat terpisahkan. Kedua, ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum menurut FEDC yaitu sebagai berikut. 1. Supremasi hukum, tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. 2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat. 3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Sebuah komisi yang terdiri dari 106 hakim dari 16 negara di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik yang tergabung di dalam International Commission of Jurists pada konferensinya di Bangkok tanggal 5 sampai 19 Februari tahun 1965 merumuskan ciri-ciri negara hukum sebagai berikut. 1. Perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 4. Kebebasan untuk berorganisasi atau beroposisi. 5. Pendidikan sipil atau kewarganegaraan. Ciri-ciri negara hukum menurut Franz Magnus Suseno tahun 1997 yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan UUD
2. Undang-Undang Dasar menjamin hak asasi manusia. 3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing atas dasar hukum yang berlaku. 4. Masyarakat dapat mengadu ke pengadilan akibat tindakan badan negara. 5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Ciri-ciri negara hukum menurut Mustafa Kamal Pasha yaitu sebagai berikut. 1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. 3. Legalitas dalam hukum dalam segala bentuknya. Ketiga, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mustafa Kamal Pasha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut standarisasi secara umum, apa yang dinamakan HAM adalah hak pokok atau hak dasar, yaitu hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu-gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droits de l'homme dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya human right, yang dalam bahasa Belanda disebut menselijke rechten. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah hak-hak asasi yang merupakan terjemahan dari basic right dalam bahasa Inggris dan Grundrechten dalam bahasa Belanda. Dalam pengertian universal, HAM diartikan sebagai hak kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia. Tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia. Dalam buku ABC Teaching of Human Rights, HAM didefinisikan sebagai hak yang melekat secara kodrati pada manusia, dan tanpa itu tidak dapat hidup layak seorang manusia. Those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live a human being. 4. Macam-macam hak asasi manusia. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, serta dilindungkan harkat dan martabat manusia. Pokok dari hakikat hak asasi manusia sebagai berikut. 1. Hak asasi manusia tidak perlu diberi ataupun diwarisi. 2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, dan pandangan politik. 3. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Beberapa contoh hak dasar tersebut adalah: 1. Hak asasi manusia menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. 2. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 3. Hak asasi manusia meliputi bidang sebagai berikut. 4. Hak asasi manusia pribadi atau personal right. 5. Hak asasi politik, political rights. 6. Hak asasi ekonomi, property right. Ketujuh, hak asasi manusia dan kebudayaan, social and cultural rights. 8. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, right of legal equality. 9. Hak untuk mendapat perlakuan sama dan tata cara peradilan dan perlindungan, procedural right. Yang kelima, hubungan negara hukum dan HAM. Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya.
Sebagai warga negara, kita harus mengetahui pentingnya hubungan HAM dengan hukum yang mengatur agar dapat terhindar dari pelanggaran HAM. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak ada berdasarkan kekuasaan belaka, Manchester, dan pemerintahannya berdasarkan atas sistem konstitusi hukum dasar. Tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang tidak terbatas. Negara hukum dengan penegakan HAM ibarat dua sisi mata uang dengan sisi yang berbeda. Negara hukum dan HAM tidak bisa dipisahkan. Keenam, bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Sebagai negara hukum, kita patut mengusahakan penyelesaian secara hukum terhadap setiap pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Dengan demikian, rasa keadilan dan supremasi hukum di negara kita dapat semakin berkembang. Tekad ini tentu harus pula diiringi dengan sikap rekonsiliasi dan kerjasama antar sesama warga negara Indonesia. Dengan cara ini, kita dapat menata kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik. Menurut Wesley, bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi bila hak individu yang melekat serta diakui dan dijamin dicabut, ditekan, dan ditindas. Ini berarti pelanggaran hak asasi manusia berada dalam hubungan politik. Dalam hubungan ini, hak asasi manusia terkait dengan kekuasaan politik. Kedua, pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Pelanggaran hak-hak sipil dan politik adalah pelanggaran yang diakui oleh negara atas hak-hak negative right. Pelanggaran hak-hak sipil dan politik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh negara atas hak-hak negative right. Ketiga, pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran atau menyangkal denial hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah pengabaian negara atas hak-hak positive right. Pengabaian hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya akan terjadi bila negara sangat kurang atau kurang aktif mengupayakan yang kemungkinan individu warganya dapat memenuhi kebutuhannya sebagai manusia, human needs. Keempat, pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain ada penggolongan pelanggaran hak-hak sipil dan politik serta pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, juga terdapat 2 kualifikasi pelanggaran manusia, yaitu A. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, gross violation of human rights, serta B. Bukan pelanggaran berat, non-gross. Yang terakhir, kesimpulan. Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai akses peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak, yaitu memaksa, dan punyai sanksi yang tegas. Gagasan negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep Rechtsstaat dari Friedrich Julius Staat yang diilhami oleh Immanuel Kant. Unsur-unsur negara hukum adalah A. Perlindungan hak asasi manusia, B. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, C. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, D. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.